Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Berbicara tentang kematian adalah hal yang pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Yang dinamakan dengan kullu nafsi za'iqatul maut itu akan senantiasa menemui kita. Siap tak siap, sanggup tak sanggup, suka tak suka, ketika ia datang tidak akan ada kekuatan apapun yang dapat menolaknya. Apa yang menyebabkan seseorang itu menemui kematian? Yaitu pertama, mungkin karena cinta akan keindahan fata morgana dunia. Dan yang kedua adalah karena tumpukan dosa yang begitu banyak dikerjakan. Tapi bagaimanapun takutnya kita akan sakratul maut, tidak akan ada tempat untuk berlari dari dia. Di dalam ayat lain Allah jelaskan, ainama takunu yudrikul maut wala kuntum fi burji musyayyadah. Di mana saja kamu berada, dalam benteng yang tangguh sekalipun, maut pasti akan datang menjemputmu. Oleh karena itu, bagaimana caranya maut datang menjemput kita? Bila datang sang malaikat pencabut nyawa yang hendak mengambil roh kita dalam suasana begitu, di akhir kehidupan dunia, dalam berhadapan dengan sakratul maut, terbagilah manusia ke dalam dua bagian kesusahan. Pertama, ialah mereka yang menghadapi sakratul maut dengan husnul khatimah. Karena apa? Karena semasa ia hidup di atas muka bumi Allah ini, senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan selalu berusaha menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika menghadapi sakratul maut, bibirnya tersenyum. Bahkan ada yang meninggalkan pesan-pesan atau wasiat-wasiat yang amat mendalam ketika sakratul maut. Tak jarang pula kita mendengar mereka yang menghadapi sakratul maut dengan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran. Tak sering kita mendengar mereka yang akan dicabut nyawanya menghadapi pedihnya sakratul maut dengan mengucapkan kalimat-kalimat Allah. Karena apa? Karena malaikat maut datang menjemput mereka dengan baik-baik. Dicabut rohnya secara perlahan demi perlahan, tapi sungguh pun perlahan. Pedihnya, sakitnya tiada tara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikala beliau hendak berhadapan dengan sakratul maut, diceritakan mencelupkan tangannya ke dalam gelas berisi air, lalu mengusapkan ke muka beliau seraya berdoa, "Ya Allah, mudahkan saya dalam menghadapi sakratul maut ini, ya Rabb." Beliau juga yang mengatakan, sakitnya sakratul maut sama dengan 300 kali bacokan pedang. Mudah-mudahan kita terhindar dari pedihnya sakratul maut. Yang kedua, ialah mereka yang menghadapi sakratul maut dengan su'ul khatimah. Karena apa? Karena semasa hidupnya selalu dipenuhi dengan dosa dan kemaksiatan, dipenuhi dengan cacian dan makian, selalu berusaha menumpuk dosa, menumpuk harta, merendahkan orang lain, sering menggunjingkan orang lain berbuat kemaksiatan. Dia akan menghadapi sakratul maut dengan rasa pedih yang tak terkira. Mereka yang selalu berbuat dosa, yang tidak pernah mengindahkan panggilan Allah, ya ayyuhallazina, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Mereka yang tidak mengindahkan panggilan Allah untuk kembali dengan taubatan nasuha, maka di akhir ketika malaikat pencabut nyawa akan mencabut nyawanya sesuai dengan amal ibadah yang ia kerjakan, dengan sentakan yang begitu keras seperti kail mata pancing yang dicabut dari kain yang basah, seperti kambing yang dikuliti ketika ia masih hidup. Seperti itu kita akan merasakan sakitnya sakratul maut, kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah.
Kita mungkin sering mendengar bahkan membaca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah, bermohon agar diberikan husnul khotimah, baik di saat ruh akan berpisah dengan jasad. Ini adalah suatu yang pasti. Sang malaikat maut datang untuk mencabut nyawa. Setelah ruh berpisah dari badan, maka tinggallah sang badan ditangisi oleh semua yang kita tinggalkan. Sehingga kepada putrinya Fatimah, ketika sakratul maut datang, Rasulullah sang baginda Nabi Muhammad SAW, beliau berkata kepada anaknya, Fatimah, kamu tahu siapa yang datang? Saya tidak tahu, Bapak. Yang datang Fatimah, haza halimul haza, itu dia yang menghancurkan seluruh kesenangan dunia, wa qati'ul syahwat, yang memisahkan kita dengan seluruh yang kita cintai. Dia adalah sakratul maut, kata baginda Rasulullah. Manakala jasad telah ditinggalkan oleh ruh, itulah yang dikerubungi orang. Anak menangis, istri menangis, orang tua bersedih, teman-teman pun merasa kehilangan. Menangisi jasad. Jasad kita dimandikan sebagaimana mestinya, dikafankan dengan kain putih dengan 3 lembar. Itu yang hendak kita bawa ke tempat asal kita. Pakaian sutra, sepatu yang indah, kendaraannya mewah, tidak akan ada yang menyertai kita. Kain putih 3 lembar, itu yang akan menemani kita. Setelah kita dikafankan, dibujurkan, kita dihadapkan ke arah kiblat. Orang banyak pun datang menyolatkan kita dengan takbir diiringi dengan doa. Lalu upacara pelepasan, diangkat kita menuju tempat peristirahatan terakhir. Anak, istri, suami, kampung halaman, tanah air, bahkan alam dunia mengucapkan selamat tinggal. Tinggallah yang tinggal, semua akan kembali ke tempat asalnya. Dari mana saya datang untuk kembali mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan saya dalam kehidupan ini. Maka upacara pelepasan selesai sudah. Dimasukkan kita ke keranda jenazah, digotong orang, bismillah wa ala millati rasulillah, dibawa ke tempat peristirahatan terakhir katanya. Padahal dulu kalau kita mau beristirahat, pergilah kita ke villa, pergilah kita ke tempat-tempat tamasya yang indah, pergilah kita ke tempat tidur yang empuk. Oh, rupanya akan sampai juga perjalanan menuju tempat peristirahatan terakhir, yang luasnya tidak akan melebihi 2 kali 1 meter. Diusung orang kita, diantarkan orang banyak. Manakala sampai ke atas liang lahat, pengusung jenazah dibuka, diturunkan kita ke liang lahat, dibaringkan, gumpalan tanah akan menjadi bantal kita. Wajah kita akan dibuka dan diarahkan ke arah kiblat. Setelah itu ditutup liang lahat kita dengan kayu. Masih kurang diuruk dengan tanah. Yang menguruk adalah orang yang tadi mencintai kita, menyayangi kita. Tapi ketika jasad telah ditinggalkan oleh ruh, habis rupanya cintanya itu. Yang akan menemani kita adalah kubur. Yang akan menemani kita di alam kubur ialah amal ibadah yang senantiasa kita kerjakan ketika semasa kita hidup di atas muka bumi Allah ini.